berpertukaran. Pertamanya semua pasukan membuat persediaan masing-masing. Bukan menolak tu kadar tak main, mungkin dia ada komitmen lain yang terpaksa Trending di ASEAN, AFF sok sangar coret Indonesia. Dikira Indonesia takut? Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali memanas. Trending di ASEAN, AFF sok sangar coret Indonesia. Dikira Indonesia takut? Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali memanas. Kali ini bukan soal duel di lapangan, tapi drama panas di balik meja organisasi. Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, mendadak bikin geger setelah mencoret Indonesia dari salah satu agendanya. Publik pun bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan, tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Keputusan kontroversial ini sontak jadi sorotan dan ramai diperbincangkan netizen di berbagai platform media sosial. Banyak yang menilai langkah ini sebagai bentuk balas dendam halus karena sikap tegas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir terhadap AFF. Sebagai informasi, Indonesia melalui PSSI sudah beberapa kali menyuarakan ketidakpuasan terhadap sistem dan keputusan yang diambil AFF, terutama terkait kualitas wasit dan transparansi pertandingan. Bahkan, sempat muncul wacana untuk keluar dari AFF dan berpindah ke federasi lain seperti EAFF Asia Timur demi mendapatkan iklim kompetisi yang lebih sehat dan profesional. Sayangnya, bukannya introspeksi, AFF malah terkesan menunjukkan paringnya dengan mencoret Indonesia dari keikutsertaan di salah satu turnamen regional. Langkah ini langsung menuai kritik. Banyak yang menilai AFF justru semakin memperlihatkan sikap tidak sportif dan tidak profesional. Namun, apakah Indonesia gentar? Tentu tidak. Justru, momen ini semakin membangkitkan semangat para pecinta sepak bola tanah air. Netizen ramai-ramai memberikan dukungan kepada PSSI untuk bersikap tegas. Tak sedikit yang menyerukan agar Indonesia benar-benar serius mempertimbangkan hengkang dari AFF dan fokus membangun kekuatan di lingkup yang lebih besar seperti AFC atau EAFF. Apalagi, performa timnas Indonesia belakangan ini sedang naik daun. Di bawah kepemimpinan pelatih dan manajemen yang lebih solid, Garuda semakin disegani di kawasan Asia. Bukan tidak mungkin, langkah Indonesia meninggalkan AFF justru akan membuka jalan bagi level kompetisi yang lebih tinggi dan profesional. Sementara itu, di sisi lain, Mauro Zylstra, pemain muda berdarah Belanda yang sedang menjalani proses naturalisasi, diyakini bisa memberikan kontribusi besar di lini depan timnas Indonesia. Dengan rekam jejak mencetak gol yang cukup menjanjikan, kehadirannya dianggap mampu menambah daya gedor skuad Garuda. Proses perubahan kewarganegaraan pemain FC Volendam telah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyebut bahwa dokumen naturalisasi Mauro dan 3 pemain putri telah ditandatangani dan kini tengah menunggu pembahasan DPR setelah masa reses berakhir pada Agustus. Jika semua berjalan lancar, Zylstra berpeluang memperkuat timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday pada September mendatang. Masuknya Mauro Zylstra ke dalam jajaran pemain timnas akan memanaskan persaingan di sektor penyerangan. Pelatih Patrick Kluivert bakal memiliki lebih banyak opsi untuk mengisi lini depan. Kehadiran Zylstra berpotensi menjadi pesaing serius bagi Ole Romeni yang saat ini memperkuat Oxford United. Selain itu, nama-nama seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoan, dan Ramadan Sananta juga perlu meningkatkan performa agar tetap dilirik oleh tim pelatih.
Situasi ini tentu positif karena menciptakan kompetisi sehat yang akan melahirkan penyerang-penyerang terbaik untuk menjadi mesin gol andalan Timnas Indonesia. Zylstra tak hanya membawa persaingan, tapi juga membuka ruang variasi taktik di lini depan. Dengan tinggi badan 187 cm dan kekuatan fisik yang solid, ia sangat cocok menjadi target man untuk skema bola-bola atas maupun set piece. Patrick Kluivert kini punya opsi baru untuk menyesuaikan strategi serangan, terutama jika menghadapi lawan dengan pertahanan rapat. Zylstra bisa menjadi solusi untuk mengisi peran striker murni yang selama ini belum maksimal dimiliki timnas. Meski baru merintis karir profesional, catatan Mauro di level junior cukup meyakinkan. Saat membela FC Volendam U21, ia mencetak 17 gol dan 7 assist dalam 21 pertandingan. Sebelumnya, saat bersama NEC Nijmegen U21, ia juga tampil produktif dengan torehan 12 gol dan 1 assist dari 26 laga. Produktivitasnya itu menjadi bekal penting untuk bersaing di level senior dan memberikan warna baru bagi lini depan Timnas Indonesia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pemungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Mauro Zylstra bisa menjadi elemen penting dalam evolusi Timnas Indonesia. Dengan kemampuan fisik, naluri mencetak gol, dan usia yang masih sangat muda, ia berpeluang besar untuk menjadi tulang punggung lini serang merah putih di masa depan. Lebih jauh, situasi ini menunjukkan arah positif bagi Timnas Indonesia yang sedang membangun kekuatan baru dengan menambahkan talenta berdarah campuran seperti Mauro Zylstra. Kehadiran pemain muda yang punya rekam jejak mencetak gol di level junior bisa jadi angin segar, apalagi Indonesia selama ini sering kekurangan striker murni yang konsisten. Namun, penting juga untuk tidak langsung menaruh ekspektasi berlebihan. Zylstra masih butuh waktu adaptasi, baik secara gaya permainan maupun mental bertanding di level internasional. Persaingan sehat yang muncul di lini depan juga patut diapresiasi karena bisa memacu semua pemain tampil maksimal. Ini adalah langkah berani dari PSSI dan semoga bisa diiringi dengan pembinaan berkelanjutan, bukan sekedar solusi jangka pendek. Setiap langkah maju selalu dimulai dari keberanian untuk mencoba hal baru. Bergabungnya Mauro Zylstra ke dalam proses naturalisasi bukan hanya tentang menambah pemain, tapi juga simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Ini bukti bahwa mimpi besar tak hanya layak dimiliki, tapi juga bisa diwujudkan jika ada tekad, kerja keras, dan dukungan yang solid. Bagi para pemain muda Indonesia, ini saatnya membuktikan bahwa talenta lokal mampu bersaing. Persaingan bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk tumbuh bersama, memacu diri agar menjadi versi terbaik yang bisa membela merah putih dengan bangga. Dan bagi para supporter, teruslah percaya, masa depan cerah Timnas sedang dibentuk hari ini. Tetap semangat Garuda, tak pernah terbang sendiri. Timnas U17 Indonesia akan menghadapi Tajikistan di laga pembuka turnamen Piala Kemerdekaan 2025. Timnas Nasional U17 Indonesia akan memulai perjuangannya di ajang Piala Kemerdekaan 2025 dengan menghadapi tim kuat Tajikistan U17. Turnamen ini digagas oleh PSSI sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 yang akan berlangsung pada November 2025 di Qatar. Turnamen persahabatan yang diberi tajuk Piala Kemerdekaan ini dirancang untuk memberikan jam terbang sekaligus memperkuat kekompakan skuad Garuda Asia.
pelatih kepala Nova Arianto dan anak asuhnya telah menjalani pemusatan latihan di Bali sejak awal Juli dan kini bersiap tampil maksimal di hadapan publik Sumatera Utara. Turnamen ini akan berlangsung pada 12-8 Agustus 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara. 3 negara diundang untuk berpartisipasi, yaitu Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali. Ketiga tim ini juga merupakan peserta Piala Dunia U17 2025, menjadikan turnamen ini sebagai ajang uji coba yang sangat berharga. Berdasarkan jadwal resmi, Timnas U17 Indonesia dijadwalkan berlaga 3 kali, dimulai dengan pertandingan melawan Tajikistan U17 pada Selasa 12 Agustus 2025 pukul 20.30 WIB. Selanjutnya, mereka akan menantang Uzbekistan pada Jumat 15 Agustus 2015 malam. Laga penutup akan mempertemukan tim Merah Putih dengan Mali U17 pada Senin 18 Agustus 2025. Grup H di Piala Dunia U17 nanti bukanlah grup yang ringan. Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim tangguh seperti Brasil, Honduras, dan Zambia. Oleh karena itu, PSSI berharap turnamen ini bisa menjadi fondasi kokoh bagi tim untuk menunjukkan performa terbaik di panggung dunia. Meski tidak dibebani target berat di Piala Dunia nanti, pelatih Nova Arianto tetap menargetkan anak-anak asuhnya untuk tampil kompetitif dan melangkah sejauh mungkin. Turnamen ini pun digagas akan menjadi agenda tahunan memperkuat fondasi pembinaan usia muda di Indonesia. Timnas U17 Indonesia sedang berada di jalur penting, jalur yang akan membentuk masa depan sepak bola negeri ini. Perjalanan mereka di Piala Kemerdekaan 2025 bukan sekedar tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana mereka belajar, bertumbuh, dan menunjukkan bahwa mereka layak dipercaya sebagai generasi penerus Garuda. Bermain di hadapan publik sendiri, menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai belahan dunia adalah kesempatan emas untuk mengasah mental juara. Ini saatnya membuktikan bahwa anak muda Indonesia tak kalah berani, tak kalah hebat, dan tak gentar menghadapi tantangan sebesar apapun. Buat seluruh pemain, ingatlah bahwa setiap peluit, setiap duel, setiap tetes keringat yang kalian keluarkan adalah langkah menuju impian. Kalian tidak bermain sendirian, jutaan mata dan doa rakyat Indonesia ada di belakang kalian. Jadilah inspirasi, tunjukkan semangat juang, bukan hanya untuk menang hari ini, tapi untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Garuda Muda, terbanglah lebih tinggi. Patrick Kluivert diperkirakan panggil 30 pemain Timnas Indonesia untuk hadapi Kuwait dan Lebanon di September 2025. Pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, diprediksi akan memanggil sebanyak 30 pemain untuk 2 laga penting melawan Kuwait dan Lebanon yang akan digelar pada bulan September 2025. Skenario ini mengacu pada pendekatan yang sama seperti ketika Timnas Indonesia berhadapan dengan China dan Jepang pada bulan Juni lalu. Saat itu, Kluivert memulai dengan memanggil 32 pemain yang kemudian diseleksi menjadi 23 nama akhir untuk masuk daftar susunan pemain resmi. Melihat pola tersebut, pengumuman daftar pemain kemungkinan akan dilakukan sekitar 16 hari sebelum laga pertama melawan Kuwait yang dijadwalkan pada 6 September 2025. Itu berarti sekitar tanggal 20 Agustus 2025, publik sepak bola Indonesia bisa menantikan nama-nama yang akan masuk ke dalam skuad. 4 pemain kunci diprediksi absen. 4 nama yang selama ini menjadi langganan di skuad utama Timnas Indonesia diperkirakan tidak akan ikut serta dalam 2 laga tersebut. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk.
Keempatnya diprediksi akan lebih difokuskan ke tim U23 yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar 3-9 September. Di fase kualifikasi itu, tim muda Indonesia akan menghadapi Korea Selatan, Laos, dan Makau di grup J. Karena hanya juara grup yang otomatis lolos ke putaran final, Indonesia butuh kekuatan penuh untuk mengamankan posisi puncak klasemen. Tambahan pemain naturalisasi. PSSI saat ini sedang memproses naturalisasi beberapa pemain keturunan. Salah satunya yang sudah hampir pasti adalah Mauro Zylstra, penyerang FC Volendam yang kabarnya akan lebih difokuskan untuk memperkuat tim U23. Dua nama lain yang kemungkinan besar segera bergabung adalah Laurin Ulrich dari FC Magdeburg dan Miliano Jonathans dari FC Utrecht. Meskipun usia mereka masih di bawah 23 tahun, keduanya dinilai bisa menjadi amunisi tambahan untuk skuad senior. Diharapkan para pemain baru ini sudah menyatu dengan tim saat menghadapi dua lawan berat, Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Oktober nanti. Prediksi skuad Timnas Indonesia 30 pemain. Kiper, Hernando Ari, Marten Paes, Reza Arya, Emil Audero, Nadeo Pargawinata. Back, Miss Hilgers, Jay Itzes, Jordi Amat, Rizky Rido, Sandy Walsh, Kevin Dix, Asnawi Mangkualam, Shain Patinama, Yance Sayuri, Pratama Arhan, Kelvin Verdonk, Dian James. Gelandang, Tom Hai, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi, Nathan Choi Aon, Yakob Sayuri, Eliano Reinders, Beckham Putra, Egy Maulana Fikri, Miliano Jonathans, Laurin Ulrich. Penyerang, Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Excel Runtukahu. Dengan absennya beberapa pemain utama dan masuknya darah segar dari proses naturalisasi, skuad Garuda diyakini akan tampil dengan kombinasi kekuatan muda dan pengalaman yang solid saat menghadapi dua laga penting nanti. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan transisi penting dalam arah baru Timnas Indonesia di bawah komando Patrick Kluivert. Keputusan untuk memanggil sekitar 30 pemain menunjukkan pendekatan selektif dan fleksibel, memberi ruang bagi persaingan sehat di antara para pemain untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka. Absennya nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner tentu mengundang perhatian. Namun langkah ini tampaknya merupakan strategi jangka panjang. Memprioritaskan mereka untuk Timnas U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 adalah keputusan logis, mengingat pentingnya turnamen tersebut sebagai batu loncatan regenerasi pemain menuju level senior. Di sisi lain, masuknya calon pemain naturalisasi seperti Miliano Jonathans dan Laurin Ulrich menunjukkan keseriusan PSSI dalam memperkuat kedalaman skuad. Meski masih muda, mereka dipercaya bisa segera beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Indonesia, terlebih jika mereka akan diandalkan dalam laga berat seperti menghadapi Arab Saudi dan Irak di babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran Mauro Zylstra sebagai potensi pemain penyerang juga memberikan angin segar kepada Timnas Indonesia. Bisa jadi peran ini akan diisi secara optimal oleh Mauro Zylstra jika proses naturalisasinya berjalan dengan lancar. Dua nama lain, Laurin Ulrich dan Miliano Jonathans, juga dinilai bisa menjadi cawangan emas untuk skuad senior. Dengan kemungkinan penggantian pemain, prediksi skuad ini tak tertutup kemungkinan akan mengalami perubahan tergantung perkembangan pemain semasa itu. Dan jika semua proses naturalisasi berhasil, Timnas Indonesia berpeluang membentuk skuad yang lebih kompetitif dan siap bersaing tidak hanya di level Asia Tenggara, tetapi juga di pentas Asia secara keseluruhan. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana Kluivert dan staf pelatih memanfaatkan waktu persiapan dengan efektif untuk membangun kekompakan tim. Perjalanan Timnas Indonesia sedang memasuki babak baru yang penuh harapan. Meski tantangan besar menanti di depan, ini adalah momen yang tepat untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Bagi para pemain muda, ini adalah panggung untuk menunjukkan bahwa kerja keras dan dedikasi tak pernah sia-sia. Tak dipanggil ke skuad utama bukan berarti akhir dari segalanya. Justru, ini kesempatan untuk berkembang, belajar, dan bersinar di tempat lain demi masa depan yang lebih gemilang.
Untuk mereka yang terpilih atau berpotensi masuk, tugas besar telah menanti. Membela Garuda bukan sekedar bermain bola. Ini tentang membawa harapan jutaan rakyat Indonesia yang haus akan prestasi. Setiap keringat, setiap tackle, setiap gol berarti lebih dari sekedar permainan. Itu adalah bukti cinta pada tanah air. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar, karena impian yang diperjuangkan dengan hati dan disiplin akan menemukan jalannya. Sepak bola Indonesia sedang bangkit, dan kalian semua adalah bagian penting dari kebangkitan itu. Terus semangat, Garuda tak pernah terbang sendiri. Erick Thohir beri kabar terbaru soal 2 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan perkembangan terkini terkait proses naturalisasi 2 pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia. Ia menyampaikan bahwa dokumen penting antara pihak federasi dan para pemain hampir rampung dan ditargetkan selesai dalam minggu ini sebelum berlanjut ke proses resmi berikutnya. 2 pemain tersebut diproyeksikan untuk memperkuat lini depan skuad Garuda dalam pertandingan kualifikasi babak keempat Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan digelar pada Oktober mendatang. Ada titik terang. Dalam keterangannya melalui kanal YouTube Bola Bung Binder pada Rabu 6/8 tahun 2025, Erick menjelaskan bahwa komunikasi antara PSSI dan kedua pemain sudah berjalan lancar. Salah satu syarat utama adalah persetujuan dari orang tua masing-masing pemain agar bisa membela merah putih secara resmi. Sepertinya minggu ini semua surat yang diperlukan akan kami terima, ujar Erick. Harus ada izin dari keluarga dan pemain bahwa mereka siap membela Indonesia. Setelah tahap itu, para pemain akan mengikuti proses wawancara dengan pemerintah sebagai bagian dari mekanisme naturalisasi. Tahap berikutnya adalah pengiriman dokumen ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, lalu diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM hingga akhirnya ke Presiden RI untuk disetujui dan dibahas dalam rapat di DPR. Kalau suratnya sudah lengkap, baru bisa lanjut ke sesi wawancara. Setelah itu, dokumen dikirim ke Menpora, lalu ke Menkumham, kemudian ke Presiden, dan terakhir ke DPR. Perkembangan naturalisasi Mauro Zylstra. Selain itu, Erick juga menyinggung soal proses naturalisasi pemain keturunan Mauro Zylstra. Ia menyampaikan bahwa berkas Mauro sudah sampai ke DPR, namun karena saat ini DPR sedang masa reses, pengesahan akan menunggu sidang dimulai kembali. Untuk Mauro, berkas sudah diserahkan ke DPR oleh Presiden, tapi karena DPR sedang reses, kita akan ajukan kembali bersama 2 pemain tambahan nanti, jelas Erick yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN. Lebih lanjut, situasi yang disampaikan oleh Erick Thohir mencerminkan komitmen serius PSSI dalam memperkuat Timnas Indonesia, khususnya menjelang fase penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi 2 pemain baru yang tengah berjalan menunjukkan bahwa federasi tidak hanya reaktif terhadap hasil di lapangan, tetapi juga aktif dalam mempersiapkan komposisi skuad yang kompetitif sejak jauh hari. Langkah PSSI yang transparan terkait update proses surat menyurat, keterlibatan orang tua, hingga tahapan administrasi di pemerintah patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses naturalisasi dilakukan secara tertib dan sesuai prosedur hukum. Melibatkan pihak keluarga juga menjadi langkah bijak untuk memastikan bahwa pemain benar-benar siap secara emosional dan komitmen untuk membela Indonesia. Di sisi lain, tertundanya proses pengesahan naturalisasi Mauro Zylstra karena masa reses DPR menyoroti tantangan birokrasi yang bisa mempengaruhi kelancaran perencanaan tim nasional. Ini menjadi catatan penting bagi federasi dan pemerintah ke depan untuk lebih menyinkronisasikan waktu administratif dengan kalender kompetisi sepak bola. Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan arah yang positif.
PSSI bergerak aktif, melibatkan banyak pihak dan menjaga komunikasi terbuka kepada publik. Jika semua proses berjalan lancar dan para pemain resmi bergabung, maka Timnas Indonesia akan mendapat tambahan kekuatan signifikan yang diharapkan dapat mendongkrak performa Garuda di level internasional. Perjalanan menuju kesuksesan tidak pernah instan, semuanya butuh proses, perjuangan, dan keyakinan. Apa yang dilakukan PSSI saat ini dengan mengupayakan naturalisasi pemain adalah bagian dari mimpi besar membawa Timnas Indonesia bersaing dan berprestasi di level dunia. Dalam setiap langkah yang diambil, pasti akan ada tantangan, entah itu birokrasi, waktu, atau keraguan dari berbagai pihak. Tapi justru di situ letak nilai dari perjuangan ini. Ketika semua pihak bergerak dengan niat yang tulus dan semangat yang sama, hasil besar pasti akan menyusul. Untuk para pemain, staf, dan seluruh pecinta sepak bola tanah air, tetap semangat, tetap percaya. Tim impian tidak dibangun dalam semalam, tetapi melalui kerja keras dan keberanian mengambil langkah-langkah penting seperti ini. Garuda bukan hanya simbol, tapi cerminan dari semangat pantang menyerah. Mari terus dukung proses ini, karena kita bukan hanya sedang membentuk tim sepak bola, kita sedang membangun harapan sebuah bangsa. Jay Itzes, Kapten Timnas Indonesia, kembali menjadi sorotan di bursa transfer musim panas Eropa. Bek tengah milik Venezia FC itu dikabarkan semakin dekat dengan klub Serie A, Torino, dan bisa menjadi salah satu rekrutan besar musim ini. Nama Jay memang sedang hangat diperbincangkan di Italia. Menurut jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, setidaknya ada 3 klub Serie A yang menunjukkan minat pada pemain berdarah Belanda Indonesia itu: Genoa, Sassuolo, dan Udinese. Namun, satu kendala besar menghambat proses kepindahannya: harga jual dari Venezia FC yang mencapai 10 juta euro atau sekitar 200 miliar rupiah. Dalam wawancaranya bersama Hanif Tamrin di YouTube, Fabrizio menyebutkan bahwa angka tersebut cukup tinggi dan membuat proses negosiasi jadi tidak mudah. Meski begitu, ia mengakui bahwa performa Jay Itzes musim lalu cukup mengesankan dan layak bermain di level tertinggi. Jay Itzes tampil luar biasa musim lalu. Dia sering diremehkan, padahal punya kualitas sebagai bek tengah yang solid. Saya yakin ada peluang nyata dia bermain di Serie A musim ini, ujar Romano. Di tengah spekulasi itu, Torino muncul sebagai kandidat terkuat yang bisa mengamankan tanda tangan Jay Itzes. Informasi ini diperkuat oleh laporan jurnalis Marco Conterio dari Tutto Mercato Web yang menyebut bahwa negosiasi antara Torino dan Venezia telah dimulai. Menurut tweetan Marco Conterio di akun @marcoconterio, Torino siap mengajukan penawaran sebesar 8-9 juta euro atau sekitar 151-170 miliar, lengkap dengan klausul penjualan di masa depan. Setelah merampungkan transfer Saul Koko ke klub Rusia, Sparta Moskow, Torino disebut akan langsung fokus ke Jay Itzes. Tak hanya itu, pembicaraan antara Direktur Olahraga Torino, Davide Fagnati, dengan pihak Venezia juga mencakup potensi transfer pemain lain, yaitu Gaetano Oristanio. Jika transfer ini rampung, Jay Itzes akan menjadi bek tengah termahal kedua di skuad Torino. Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasar Itzes saat ini berada di angka 130,36 miliar. Di posisi teratas ada Saul Koko dengan nilai 173,82 miliar. Berikut daftar nilai pasar bek tengah Torino saat ini. 1. Saul Koko 173,82 miliar. 2. Jay Itzes 130,36 miliar. 3. Ardian Ismaili 104,29 miliar. 4. Per Schuurs 86,91 miliar. 5. Guillermo Maripan 69,53 miliar. 6. Saba Sazonov 34,76 miliar. 7. Ada Masina 26,07 miliar. 8. Senan Mulan 3,04 miliar. Jika kesepakatan ini terwujud, maka
Jay tidak hanya akan memperkuat lini belakang Torino, tapi juga mencetak sejarah sebagai salah satu pemain Indonesia paling berharga yang pernah merumput di Liga Top Eropa. Lebih lanjut, situasi Jay Ijes saat ini menunjukkan bahwa kualitas pemain Indonesia mulai diperhitungkan secara serius di kancah sepak bola Eropa, khususnya di liga sekelas Serie A. Ketertarikan sejumlah klub Italia terhadap Jay menandakan bahwa performa Jay di Venezia tidak bisa dipandang sebelah mata. Fakta bahwa ia bisa menjadi bek tengah termahal kedua di Torino memperlihatkan betapa tinggi nilai yang diberikan kepada kemampuannya sebagai pemain bertahan. Namun, harga yang dipatok oleh Venezia cukup tinggi dan bisa menjadi penghalang dalam proses transfer. Ini bisa menjadi dilema bagi klub peminat. Mereka harus menilai apakah investasi sebesar itu sepadan dengan potensi jangka panjang yang dimiliki Jay. Untungnya, performa dan konsistensi Jay selama musim lalu tampaknya cukup kuat untuk meyakinkan manajemen Torino. Bila transfer ini berhasil, maka ini akan menjadi lompatan besar tidak hanya bagi karir Jay secara pribadi, tapi juga untuk citra pemain Indonesia di mata sepak bola Eropa. Ia bisa membuka jalan bagi pemain-pemain muda tanah air untuk menembus liga top dunia. Dan bagi Torino, mendatangkan Jay bisa menjadi investasi cerdas karena selain kualitasnya, ia juga membawa nilai komersial dan dukungan dari pasar Asia, terutama Indonesia. Perjalanan Jay Ijes adalah bukti nyata bahwa kerja keras, konsistensi, dan kepercayaan diri bisa membawa seorang pemain hingga ke panggung besar Eropa. Dari pemain yang sempat tak diperhitungkan, kini namanya masuk radar klub-klub Serie A dan bahkan berpotensi menjadi bek tengah termahal di Torino. Ini menjadi motivasi besar, terutama bagi para pemain muda Indonesia. Tidak ada yang instan. Jay membangun karirnya langkah demi langkah, membuktikan diri di setiap kesempatan, dan terus berkembang meski jauh dari sorotan. Ia menunjukkan bahwa darah Indonesia punya tempat di antara para pemain elit dunia. Jangan pernah takut bermimpi besar. Jika Jay bisa, kamu juga bisa. Asalkan kamu mau terus berlatih, disiplin, dan tak menyerah saat dunia belum melihat potensimu. Ingat, jalan menuju puncak memang tidak mudah, tapi setiap perjuangan pasti akan menemukan jalannya jika tidak berhenti. Semangat terus, karena bendera merah putih bisa berkibar lebih tinggi berkat keberanian dan tekad seperti ini.